Ustaz, apakah sakaratul maut orang mukmin dan kafir berbeda? Tolong dijelaskan. Terus kenapa Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut padahal beliaulah sebaik-baiknya makhluk? Jamaah, kalau kita bicara tentang sakaratul maut, Rasul SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Nah, kematian itu ada sekaratnya. Berat orang itu ketika meninggal dunia. Terus apa perbedaan antara orang mukmin dan kafir? Tentunya dalam kehidupan dunia ini, Allah berbagi kenikmatan dunia ini kepada semua orang. Yang mukmin Allah kasih kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Yang kafir Allah kasih kekayaan dan kekuasaan seperti Fir'aun, Namrud. Itu untuk kenikmatan dunia. Jadi kalau berbicara kenikmatan dunia, maka mukmin dan kafir sama aja. Kalau kita bicara kenikmatan dunia. Dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah kasih semuanya. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Bagaimana Rasul SAW sakit beliau? Sampai 10 hari beliau sakit. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sakitnya seorang nabi bukan berarti Allah tidak cinta kepada dia. Bisa jadi itu bentuk cinta untuk memberikan derajat yang tinggi. Dan bagaimana Nabi menunjukkan kesabaran pelajaran bagi umatnya, bahwa mereka harus bersabar. Kalau Nabi ajak sakit, apalagi yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara sakit ketika dicabut nyawanya, tentunya ada perbedaan yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa seorang mukmin itu dicabut seperti nyawanya seperti rambut dari adonan yang dicabut, ringan sebenarnya. Tapi kalau orang kafir seperti bulu basah, ya, yang dicabut dari sana susah banget, dia harus berat sekali. Kenapa penyebab perbedaan ini? Karena seorang mukmin ketika dicabut nyawanya, dia ridho, dia kepingin memang pergi. Dan Rasul SAW mengatakan Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Jadi walaupun beliau sakit, dicabutnya nyawa itu, beliau dalam kondisi ridha dan mudah sekali pencabutannya. Tapi proses sakit itu ada. Adapun orang kafir ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya itu lari ke semua jasadnya, dia nggak mau keluar. Sehingga secara paksa dia itu harus keluar dari jasadnya. Saya akan bacakan firman Allah. Bagaimana Allah menyebutkan tatkala orang-orang kafir mati. Nih, di surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Allah mengatakan, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, andai kata engkau melihat, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kondisi orang-orang kafir tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, maka engkau akan menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Tatkala mereka memukul wajah mereka, tatkala mereka memukul punggung mereka, maaf, pantat mereka, mereka mengatakan dzuku adzabal hariq. Kalian rasakan azab yang pedih.
Artinya tatkala mereka hendak dicabut nyawanya dan mendapatkan berita buruk, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, maka tentunya mereka tidak ingin keluar. Dan hal ini Allah jelaskan lebih jelas lagi di surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kau melihat, nih, Allah mengatakan lagi kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Melihat apa? Melihat tatkala orang-orang zalim dalam posisi sakaratul maut. Kematian datang menjemput mereka. Wal malaikatu basitu aydihim. Ketika malaikat membentangkan tangan mereka dengan memukul mereka, dengan menyuruh mereka untuk keluar jasadnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Kenapa mereka tidak mau keluar? Ya, karena mereka mendapatkan berita buruk, ancaman dzuqu adzabal hariq. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib dikatakan kepada orang kafir, "Akhriji ayyatuhan nafsul khabithah." Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, ila samumin wa hamid, kepada hawa yang panas dan kepada air yang panas, wa dhillin miyahmum, dan naungan yang panas. Maka tatkala itu ruh itu seperti akar yang lari ke seluruh tubuhnya, maka dikeluarkan dari tubuh itu kama yuhrafus safud minasufil mablul, sebagaimana dikeluarkan dari kulit yang basah, ditarik itu bagaimana dia jamaah. Maka keluar dalam kondisi urat-uratnya itu ikut jamaah. Ketika bulu di kulit yang basah itu ditarik, itu keluar sama urat-uratnya. Tidak mudah sekali. Berbeda dengan seorang mukmin yang dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Katakan, wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Bagaimana keluarnya? Maka mereka keluar dengan semua kenikmatan. Mereka akan masuk kepada rahmat Allah. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Tapi sakit, kalau dalam urusan dunia itu, orang sakit sebelum kematian itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW sakit dan Nabi Adam sakit. Tapi ketika nyawa dicabut, berbeda tentunya. Seperti tadi, bulu basah yang dicabut itu akan keluar dengan urat-uratnya kalau orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia seperti rambut yang diambil dari adonan. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, saya mau tanya, gimana menghilangkan pikiran susah? Gimana menghilangkan pikiran susah? Taib. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الثمرات والأنفس. Tunggu jamaah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir itu ujian. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghilangkan pikiran susah, ya kau harus bersabar. Menerima itu sebagai ketentuan ilahi, apa yang menimpamu. Dan engkau husnudzon kepada Allah.
husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai atau tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Apa yang disangkakan hamba? Kalau hamba ini buruk sangka kepada Allah, oh kayaknya aku mau dapat musibah, maka kena musibah tuh kau. Tapi ketika orang berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hidupku akan tenang, insya Allah akan ada solusi, insya Allah akan ada jalan keluar, insya Allah kau akan hidup tenang. Dan terus kau itu optimis dalam kehidupan ini. Jangan melihat kepada yang lebih kaya. Kalau kau melihat kepada yang lebih kaya, kau akan selalu susah. Tapi kalau kau melihat kepada yang lebih rendah dari engkau, maka kau akan, ya Allah, ternyata Allah tuh